Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Ja'far Ad-Dainuri al-Mufassir. Haddatsana Abu Bakar Ad-Dainuri al-Mufassir, untuk semua itu Dinawari, Dainuri al-Mufassir. Haddatsana Muhammad bin Ayyub al-Attar, haddatsana Abdul Mun'im bin Idris an Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa Wari Dainuri al-Mufassir. Haddatsana Muhammad bin Ayyub al-Attar, haddatsana Abdul Mun'im bin Idris an Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang. Kana ana iku Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang, asa kang durakani sapa rajul Allah ing Allah taala mi'ate sanaten ing 200 taun. Sumamata mongko nuli mati sapa rajul. Fa akhadhu mongko nyeret sapa wong akeh birijli ing sikile rajul. Ana wong umur 200 taun niku penggaweane maksiat, pas mati diseret-seret fa'al qauhu mongko numibakno sapa Banu Israil ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Masbalane nggon kotoran utawa sampah. Fa wahama kom paring wahyu sapa Allah taala ila Musa maring Musa alaihi salam. Anikhrut fasalli alaih. Ukhrut ngetuwa sira. Fasalli mongko nyalatono sira Musa alaihi ing atase rajul. Kala dawuh sapa Nabi Musa ya Rabbi do pangeran ingsun Banu Israil uti Bani Israil kabeh usyahidu nyikseni sapa Banu Israil. Annahu anna rajul aso kayu durakani sapa rajul ka ing panjenengan mi'ate sanaten ing 200 taun. Fa waha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilahi maring Musa hakada kaya mungkine kana ana sapa rajul. Ila annahu kecuali sak temene rajul iku kana ana sapa rajul iku kullama nasyara sumangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat. Wa nadzara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad wa wada'ahu lan nyalen sapa rajul hu isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat lorone rajul. Wa shallalan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fa syakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono-mengkono fi'lar rajul maksude takbil wawatihi ala ainihi. Lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun dunubahu ing dosa-dosane rajul. Wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra'a apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kapundhute niku sing aran Abu Nu'aim al-Asfiyan niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kapundhute lahire 450, kapundhute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten al-Asfihani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namine Tabaqatul Auliya. Terus Tabaqat itu maknane klasemen tingkatan al-auliya pira-pira wali. Jadi gadah kitab namine Tabaqatul Ausfiya, Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rungokno tenan nggih, nek agama niku kaitane mbek sanad. Mboten akal saja maksud. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'iyun jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam nggih, napa niku maksude babe napa macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh
para sahabat. Terus piyambake gak menangi Nabi tapi menangi para napa? Sahabat. Ini penting kula aturaken nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasine Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati itu diseret. Fakhadu birijli mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dewe pangeran selah sah ngono lah. Pokoke dekne ku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tu nama itu diambungi. Dihormati yes gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati wis ora usah takok pokoke salati. Ini menunjukkan betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu ya apik sun langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah nopo komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi, ya tiang-tiang Ansor yang akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Madinah. Itu mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran dia itu siapa. Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, atau seorang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, enggak nglarakno wong, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta. Masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam, ketemu rahibun apa? Bukhairah. Pendeta. Jadi pertama saya Nabi Muhammad itu mboten tiyang Muhammadiyah napa? Pendeta. Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan jadi khas nubuwah. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki temu-temu khas nubuwah. Mulai Ibu Bukhairah itu ketika delok ya kok sing diceritakno bar janji. Afi ainaihi khumratun istidharon ila alamatil khafiyah ditakoi. Cara didelok mripate Muhammad, mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misalnya srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih pokoke nyiupi Nabi sangka harusam si panasin apa? Srengenge. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara kula bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Kecewane Paul Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, ndak ini ndak anak saya, ponaan cuma bapaknya mati. Terus diwambungi Nabi. Jadi Nabi akhir zaman. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa?
Bapak anku kecewa mripat wis bener, gantenge wis bener. Wis kabeh ku bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, ndak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia di kandungan. Diambungi ambek roh ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada Kani satu Bukhairah. Napa Kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina cara saniki. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad tuh balik malih ke Mekah. Mumpun tuh digunjingan teng Mekah, teng Madinah, Yirin Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini, seperti ini. Saat ini ketok shadaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina iku luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto. Hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi Kristen itu cepat. Mulane perhitungane ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani luwih apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye cek roh dur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo ora ana napa agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat apa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Nah ning Cina biasa kondom diolah ulang karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, ora ono napa? Ora ono napa? Agama. Ini perlu dingertosi. Nak gak ada pilihan. Lah nek ana pilihan ya Islam kancanan Mustafa. Maksudnya padha Islami nak ada pilihan. Paham? Jadi ini penting kula aturaken. Jadi sanad seperti ini Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan nggak pernah disebut figur Muhammad yang menarik, paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi nggak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku Nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar ngambungi asmane Nabi tentang dene kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini dan jadi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begini, rungokno. Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi, saya nggak masukkan yang tidak nopo waras. Sing podo warasi perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi habibika Muhammad, misalnya tawassul lah pokoknya. Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, umpamane ulama sang isor-isore. Pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu. Urutannya kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawassul nyebut Nabi Muhammad. Itu Muhammad sebagai babuhul a'zam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu ala a'zam, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika ini atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bi babikal a'zam. Saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah, dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa pintu, karena kita tahu caranya baca tasbih ya caranya Nabi Muhammad baca